Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. 5 orang lebih, kalau di total itu ribuan di luar negeri itu, walaupun mereka heterogen hidupnya, tapi tetap IB yang mereka tunggu. Ya siapapun boleh ngomong siapapun, tapi kata mereka, kalau belum ada komando IB, kami akan tunggu sampai IB memberi komando dan memilih siapa yang lebih. Tangan saya barangkali itu ya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua GMJ yang juga selaku tuan rumah Ustaz Nurdin DF. Terima kasih saya diundang. Senior saya, guru saya, Bapak Buniani, Pak Efra, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh ulama, senior saya hadir di tempat ini. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ustaz Nurdin yang telah mengundang saya dalam kapasitas saya dalam undangan itu sebagai koordinator Sobat Anies luar negeri. Jadi sebelum saya menjawab tadi pertanyaan Ustaz Nurdin, tidak berlebihan kiranya apabila saya ingin sampaikan dulu Sobat Anies luar negeri itu seperti apa, lalu apa kontribusinya. Jadi saya mau bicara dari angle yang berbeda barangkali. Saya akan jawab ini dulu. Nanti nyampe juga ke situ, ya. Bapak Ibu, dengan tidak bermaksud teriak, nauzubillah min dzalik. Dulu tahun 2009 saya ketika masih bekerja di Bank Indonesia, saya pernah ditugaskan di PI London di Inggris, United Kingdom tahun 2009. Nah ketika saya di sana, saya membangun jejaring karena hubungan kerja saya ketika itu dengan seluruh negara Eropa. Saya sering mendampingi tamu-tamu penting, tamu-tamu negara termasuk Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk bekerja atau melakukan kunjungan atau seminar dan sebagainya di Eropa. Seluruh negara Eropa itu wilayah kerja saya ketika saya di sana. Nah ketika itu saya kan harus berkomunikasi sama orang-orang Indonesia yang ada di Eropa. Apa anunya, tujuannya? Nah saya perlu ada chauffeur. Chauffeur itu pengemudi. Chauffeur, bukan driver tapi chauffeur. Itu pengemudi yang harus mengajak atau membawa orang petinggi-petinggi negeri ini yang ke sana, Dewan Gubernur BI atau menteri, bahkan pernah presiden. Nah ketika saya mau hubungi teman-teman di beberapa negara di seluruh bahkan Eropa itu, kan saya beri nomor kontaknya. Kontak saya waktu itu adalah karena pekerjaan. Nah terus wilayah kerja saya juga sampai ke Amerika, Australia, ke Timur Tengah gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang saya simpan nomor-nomor HP-nya dari berbagai negara. Ada sekitar 19 negara ketika itu yang saya butuh mereka juga butuh saya. Qadarullah ketika 2019 semua kontak-kontak saya, para chauffeur, para pemilik kendaraan, para pemilik rental, rata-rata orang tajir itu namanya di Eropa, apalagi di Switzerland, teman-teman Switzerland itu luar biasa ya. Itu mereka penuh semua dan mereka semuanya adalah alumni PA 212. Itu yang luar biasa yang saya sampai merinding. Jadi 2019 mereka menjadi relawan Prabowo ketika itu ya. Now not anymore. Ketika itu semua relawan Prabowo dan militan. Karena militan saya kebawa dari PA 212 dan mereka membuat deklarasi itu ada gambar ini. Seluruh negara yang konteks saya sampai sekarang
Nah, ketika sekarang ini semua teman-teman saya yang sekarang makin bertambah jumlahnya, semuanya mengklik mindsetnya dari pendukung Prabowo Sandi menjadi Anies. Hanya 5% yang masih mengharap mimpinya jadi kenyataan, masih hatinya masih ada pada PS. Itu hak politik mereka, no problem at all, nggak apa-apa. Tapi 95% mengklik programnya menjadi pendukung Anies Rashid Baswedan. Ini mapping ya, saya mau sampaikan. Saya pernah bilang Pak Anies ke rumahnya. Dia tanya, Mas Agus, relawan luar negeri kumpulkan ada berapa negara sekarang? Jadi relawannya Mas Agus 26 negara, Pak. Jumlah mereka 165 orang, tapi belum semua. Itu hanya mewakili tiap-tiap kota. Misalnya nih, di Belanda ada 500 orang, tapi di belakangnya itu yang disebut saya, maksud saya, grup WhatsApp Sobat Anies luar negeri cuma 15 orang di beberapa kota, Den Haag, Amsterdam, Leiden, Rotterdam dan sebagainya. Tapi di belakang mereka ada ratusan yang nggak masuk grup karena nggak mungkin semuanya gitu. Nah, saya bilang Pak Anies, segitu Pak, kumpulkan semua Mas Agus, relawan seluruh dunia yang ada di grupnya Mas Agus, taruh di Jakarta untuk elektabilitas dan untuk suara. Berapa persen kira-kira dibanding dengan penduduk Indonesia? Ya sangat kecil Pak, paling se-Jakarta Selatan dikumpulkan semua. Kenapa Mas Agus kok mau memperjuangkan itu walaupun suaranya kecil? Saya sadar Pak Anies ketika menguji saya, apa jawaban saya? Ini orang-orang pintar, jawabnya dengan gagasan, narasi, karya. Ya, saya jawab, Pak, secara kuantitas, the number of my group is only 165 people. Secara kuantitas jumlah, tetapi satu orang diaspora di sana, mereka itu menjadi backbone, menjadi tulang punggung keluarga di tanah air. Tiap bulan mereka mengirim uang, maka mereka dibilang apa namanya pahlawan devisa. Jadi tulang punggung. Bayangin Pak Anies, satu orang itu bisa menghidupi satu keluarga. Satu keluarga itu berapa orang? 10, 20 orang. Dan teman ini begitu dia bilang Anies, mereka semua bilang Anies. Karena apa? Mereka dapat kami dari saudaranya yang berada di luar negeri. Apalagi yang di Inggris, teman-teman saya tuh di beberapa kota, di London, di Leeds, di Birmingham, di Manchester, dan belum lagi yang di utara di apa namanya, di kota Labra, di kota sebelah utara itu, Dundee dan sebagainya, Glasgow. Itu kan uangnya kan pound sterling. Satu pound sterling itu paling murah 15.000. Berapa dia tiap gaji dia ribuan pound sterling. Jadi kalau kasih ke rupiah kecil. Nah, oleh karena itu Pak, saudara-saudara naik tanah air ini, bayangin Pak, yang saya perjuangkan adalah multiplier effect, penggandaan jumlah suara. Satu diaspora minimal 10 ini bisa lagi nanti MLM. Itu namanya, saya sebutnya multiplier effect atau efek domino. Strateginya begitu. Pak Anies langsung nyalain saya, kalau gitu bentuk manajemen relawan luar negeri Mas Agus. Jadi menurut saya bentuk SAR itu bukan saya, Pak Anies. Lalu dia minta timnya masuk di grup WhatsApp saya. Jadi ada 5 orang timnya Pak Anies di grup saya. Dedi Wijaya, Agung Basandit, Anggam, kemudian Pak Khosin, terakhir Mbak Usadi, dan sekretariat ABW. Sekretariat ABW ini nomornya rahasia, nggak boleh diketahui sama orang-orang sembarangan, istilahnya itu. Ada di grup saya. Mereka monitor semua kegiatan saya. Nah, itu kira-kira gambaran adanya SALN. Itu pada 9 Februari 2022 di deklarasinya, kira-kira gitu. Jadi atas amanah dari Pak Anies, beban saya tidak ringan ini, gitu. Karena mempertanggungjawabkan amanah, gitu. Oke, kembali ke pertanyaannya, Ustaz Abudin sekarang.
ada benang merahnya juga. Bagaimana dengan kondisi politik sekarang? Jujur Bapak Ibu, Ustadz Amruddin, teman-teman saya yang 165 orang ini di grup saya yang semuanya udah Anies Baswedan dan belum tahu cawapresnya, ketika diumumkan Caimin, satu lem, dua lem. Yang left itu mungkin Bapak Ibu pernah dengar seorang tokoh, sebut aja ya, Partai Demokrat, namanya Dede Yusuf. Dia ada di grup saya, dia left. Terus stafnya Sekjen yang juga ada di grup saya left. Kemudian pendukung AHY lainnya di grup saya left. Saya tinggal nomor satu sahabat saya yang di Melbourne, namanya Profesor Denny Indrayana. Kenapa? Dia ada di grup saya juga. Saya nunggu dia live nggak nih? Saya tidak tanya dia, Prof, what do you say about Mohaimin? No, saya belum tanya dia. Saya nggak mau. Biarin. Tapi Profesor Denny di Melbourne, dia punya grup inti relawan Anies. Dia keluar di antara mereka. Aduh, jangan-jangan nih masa waktu aja deh keluar juga di grup gue nih, gitu kan? Tapi saya diemin aja. Dan hubungan kami sangat intens. Nah, sisi lain, dia juga sebagai lawyer, dia punya law firm loh, Bapak Ibu, di Melbourne. Satu-satunya orang Indonesia yang punya law firm di luar negeri itu cuma Denny Indrayana. Genius, cool. Ya, sekarang dia lagi buka lapangan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara, bukan yang hadir di sini karena udah all of right, gitu ya, all of date. Yang punya saudara yang masih muda di bawah 35 tahun dan engineer, bilang sama saya daftarin bekerja di Melbourne. Ya, itu off the sisi lain ya, sisi lain. Oke. Lalu bagaimana nih dengan yang pada left? Ternyata ada yang bilang ini, sudah nggak ada harapan Pak Agus. Benar, sampai nggak ada harapan. Ada lagi yang dari Jerman, Pak Agus, saya mau golput. Ada lagi yang dari Jepang. Pokoknya kalau bukan AHY, saya nggak mau milih. Saya tanya kemudian, tapi saya tidak boleh membuat counter yang membuat mereka jadi emosi. Nah, nggak boleh. Saya biarin aja, kan lagi senang-senang emosi, gitu. Dan itu hal yang wajar. Saya nggak nanya gini, dalam hati saya ada. Berarti Bapak Ibu sama teman saya ada di sini nih, saya bilang nih, ya sama Mbak Ari Suryaningsih, saya bilang sama dia, berarti nggak siap dong. Berarti harus AHY yang jadi wapres. Menurut Mbak Ari misalnya, kalau itu benar, haknya dia juga nggak apa-apa. Manusiawi politik bebas. Tapi sekarang itu AHY. Lalu nanti kalau misalnya Anies nggak bisa nyapres karena satu dan lain hal, apa kita akan bunuh diri? I don't think so. Nah, kita nggak tahu nih teman-teman, strategi politik apa yang sekarang sedang dimainkan oleh para elit itu. Yang kita sama-sama tahu secara gamblang adalah, sebelum ke sana, saya pribadi, saya juga mengharapkan AHY. Dan ketika saya datang ke IB, 3 kali saya datang ke IB dalam 2 bulan, saya 3 kali diterima IB karena saya membawa tamu-tamu saya dari luar negeri, anggota SIM, IB menerima. 3 kali saya datang ke sana, saya buka aja sekarang, bahwa Ibu juga merekomendasikan, bukan menetapkan, nggak boleh belum waktunya. Yang nomor 1 kalau bicara gini, yang direkomendasikan ya, belum diputuskan, sah saja belum bilang begitu ya. 1 AHY, 2 Khofifah, itu sama, gitu kan? Jadi biar kita nggak galau gitu. Jadi nomor 2-nya tuh Khofifah atau NU lainnya. Gitu. NU lainnya. Ya, NU lainnya. Bahkan beliau menyebut wakil gubernur Jawa Tengah, anaknya Mbah Maimun, kalau nggak salah. Mbah Maimun. Maimun. Saya buka aja ya, nggak apa-apa ya, dan nggak ada yang rahasia lah. Karena waktunya sekarang udah bicara begitu, kegalauannya makin memuncak. Saya nggak tahu lagi di sini grup saya ada nggak yang keluar lagi. Ya buat saya nggak masalah.
Tapi kalau Profesor Denny sampai keluar, saya kehilangan orang pintar. Bapak Ibu tahu kan kiprahnya beliau? Beliaulah yang membatalkan MK ketika memutuskan pemilu tertutup yang terbuka. Karena apa? Suratnya. Dan dia berjuangnya itu bukan pakai otot, tapi pakai otak. Seperti Pak Anies bilang, Mas Agus, saya untuk Alexis, saya untuk apa itu? Reklamasi. Pakai satu PP, pakai polisi, no way. Pakai tulisan. Oleh karena itu beliau bilang sama saya, kita rebut dulu kekuasaan. Rebut dulu kalau kita bisa berbuat apapun, karena yang paling berkuasa adalah tulisan, bukan otot. Enggak zamannya lagi. Brain, kita pakai otak. Seperti bilang sama Prof. Guru. Jadi gonjang ganji ini wajar kalau ada yang nggak suka, kecewa, putus asa. Tapi mari kita berpikir lebih jernih. This is not the end of the world, man. Apa sudah perkataan sekarang? Belum. Anything still can be happen. Siapa yang pernah membayangkan Cak Imin ditarik beliau? Nggak pernah. It's a nightmare. Mimpi buruk katanya. Apakah ini sudah selesai? Belum lah. Kenapa? Kayak Agim bilang, ada seorang jamaahnya bilang, gimana nanti ya kalau suami saya pensiun, biasanya terima 10 juta, 50 juta, bla 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 bla. Kata Agim, suaminya ada pensiun belum Pak. Nah, ngapain mesti dipikir sekarang? Make sense ya? Begitu pun kondisi yang sekarang. Sudah pendaftaran? Belum. Tiba-tiba Caimin dipanggil ke KPK. Ada skenario di balik ini barangkali. Surya Paloh itu kurang bodoh. Saya ketemu Pak Surya Paloh itu di Nasdem Tower kira-kira 3 minggu lalu. Ya, saya bersyukur saya ya bisa ketemu. Saya bukan siapa-siapa, ya hanya orang biasa. Tapi karena saya menjaga komunikasi saya menjaga hubungan saya, dan saya menjaga konstituen saya menjaga komunitas saya. Sehingga, ini Pak Agus ini strategis nih, kalau dia juga mau makan saya diterima sama Sekjen Demokrat. Pak Mardhani Alisera jadi ketua pembina di grup PA saya. Pak Farhan tahu, Nasdem si ganteng, mantan presiden, ada di grup PA saya. Yang lain cuma Pak Dede Yusuf. Nah, saya ketemu dengan Pak Surya Paloh sebelum deklarasi, artinya masih jauh. Beliau bilang, apapun yang terjadi Pak Agus, KPP tetap solid. Saya berkorban triliunan untuk mencari Pak Anies. Jadi saya ngajak kita semua, supaya terlalu panjang karena masih banyak bicaranya. Apa sih tujuan kita? Grup kita semua nih, ada relawan atau siapapun, ada nggak yang namanya grupnya Anies AHY? Mungkin satu dua ada. Iya, ada ya. Oke, aman. Nggak salah. Itu hak politik. Kan? Tapi kan yang nomor satu Aniesnya bukan? Nah, apalagi komitmen dari Fakta Integritas 6 butir itu, butir kelima yaitu kan mengatakan bahwa cawapres yang berhak memilih hanya. Nah, kenapa sekarang Anies ini kita galau? Ada yang bilang ini, Ustaz Nam, itu kan Surya Paloh yang nyuruh. Tahu dari mana? Kan katanya. Kalaupun begitu, salahkan dong Anies. Kenapa Anies mau? Jangan salahkan Surya Paloh. Kan komitmennya itu, bahwa Surya Paloh merekomendasikan ya hak sah saja. Seperti halnya Demokrat merekomendasikan AHY untuk jadi cawapres, sah. Terus PKS merekomendasikan siapa ketika itu? Aher, sah. Tapi apakah mereka memaksa? Kita nggak tahu. Tapi faktanya, as a matter of fact, faktanya adalah sekarang Caimin. Tapi saya ulang lagi, it's not the end of the world. Ini belum selesai, masih ada pendaftaran. Mana tahu nanti di injury time, last minute menjelang pendaftaran, muncul lagi siapa? Misalnya seperti yang saya bilang, saya juga tadinya gitu kan. Kita ikutin aja, nggak usah galau lah, belum berakhir. Selebihnya katanya setiap kalah siapa menang, come on.
email. Kewajiban kita hanya berjuang. Hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi ikhtiar kita udah banyak. Saya, Bapak Ibu, kuatan panting saya baru balik luar negeri itu menemui relawan saya itu berapa pengorbanan biaya dan tenaga yang saya harus. Terus saya kalau Zoom meeting saya masih merhitungkan sekarang di New York jam berapa teman saya di sana, yang di Toronto jam berapa, bertolak bahkan dengan yang di Australia. Tahu, saya mesti bangun jam berapa? Saya yang berkorban untuk itu. Saya bangun jam 2 pagi demi untuk terlaksana Zoom meeting. Begitu cara berpikirnya. Pemimpin itu, ketua itu bukan bos, harus jadi pelayan. Saya melayani relawan saya. Bapak, bagus, Bapak jam 2 pagi kan? Nggak apa-apa, saya tahajud. Saya bilang itu aja. Ambil positifnya gitu. Tapi saya berpikir memang untuk kepentingan mereka. Saya memutar mereka yang penting di saya bisa hadir lebih banyak. Dia bilang, Ustaz Mardhani, Ustaz maaf ya, kita membuat amal apa bagus di relawan. Tuh, keren untuk PKS. Fakta ya saya kata ya. Dan beliau mau jadi ketua dewan pembina saya dan benar-benar membina. Baik, yang terakhir, saya sedang dalam proses, sudah selangkah. Saya punya tim media canggih. Saya cerita aja tentang apa ya. Saya punya tim media 3 orang, nanti kalau di luar ini nggak pakai mikrofon boleh ngobrol saya. Saya punya 3 orang tim media dan komunikasi saya sudah masuk ke tim medianya jajaran timnya Pak Anies, lagi membuat sebuah konsep bagaimana strategi media dan komunikasi. Karena apa? Begitu Pak Anies habis selesai kuliah kebangsaan di UI, besoknya dihajar habis-habisan sama media mainstream dan kita tidak membalas. Ustaz Baikar Nasir pernah bilang, senjata kita apa? Nih. Ini berperangnya di sini, jangan pakai ini, jangan pakai emosi. Ini tuangkan dan jangan berantem di grup. Kita kalau ingin usulan sampaikan ke sono, jangan bertengkar di grup, bertengkar di grup aja live 1-2. So what? Gitu. Dan kebanyakan di grup ini kritik buat kita semua, termasuk buat saya di grup saya juga masih ada. Yang diposting itu tentang sono, buat mereka jadi top, naik ratingnya. Anies itu masih banyak, makanya saya guide teman saya, ya 3 orang keren ahli media dari mantan Pemret Republika, dari mantan jurnalis di MNC TV yang dulu cebong sekarang bertobat, orang-orang keren yang saya rekrut, ya kita lagi menyusun, udah masuk di mana saya rapat sama Mas Denny Wijaya sama Mas Angger, kalau Bapak kenal sama 2 orang keren dari jurnalis itu, kita sedang menyusun strategi komunikasi dan media untuk melawan itu semua. Berjuangnya kalau saya di situ satu sisi sama teman-teman saya di luar negeri, mereka semua mendukung baik pemikiran, strategi maupun biaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan nanti saya akan kirim ke Ustadz Amrudin konsep strategi komunikasi dan media. Memang ada ribet gitu ya, karena kajian sampai ada grafiknya, ada statistiknya gitu, tapi itu real. Ya, ada kajian dari tim saya yang udah bikinnya hampir seminggu, luar biasa. Ya, nanti saya kirim ke kalau yang berminat free, boleh saya kirim nanti itu. Bagaimana statistiknya, bagaimana yang sentimen, yang suka, nggak suka, angka survei dan sebagainya semuanya ada di sini. Saya bisa share sama siapa boleh, tidak ada rahasia. Untuk kerja tim kami, terima kasih. 5 orang lebih, kalau di total ribuan di luar negeri itu, walaupun mereka heterogen hidupnya, tapi tetap IB yang mereka dulu. Ya, siapapun boleh ngomong siapapun, tapi kata mereka, kalau belum ada komando di IB, kami akan tunggu sampai IB memberi komando dan memilih siapa yang lebih. Taman saya barangkali itu ya. Takbir. Muhammad, driver online Depok.
saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum madui hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di